Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Pratama dan di video kali ini kita akan membahas tentang materi MySQL Trigger. Dan untuk materi ini kita ambil dari kompetensi dasar menerapkan SQL pada sistem basis data client server, yaitu pada keterampilan membuat perintah SQL pada sistem basis data client server. Selain itu, materi ini juga kita ambil dari SKKNI Programmer pada unit kompetensi menggunakan SQL pada elemen menggunakan trigger. Jadi materi ini juga ada pada uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi, terutama di LSPP 1. Tujuan dari materinya adalah yang pertama agar peserta didik dapat memahami fungsi trigger, dan yang kedua agar peserta didik dapat membuat trigger pada MySQL. Yang pertama kita bahas adalah pengertiannya, apa itu trigger. Trigger ini dari sisi bahasa kita bisa menyebutnya sebagai pemicu. Kenapa disebut pemicu? Karena MySQL triggers ini adalah merupakan kumpulan dari sintaks atau dari statement SQL, atau secara pengertiannya trigger ini adalah sebuah store prosedur yang dijalankan secara otomatis berdasarkan event-event tertentu. Jadi dia hanya akan dijalankan ketika menerima trigger atau menerima pemicu dari sebuah event-event yang dijalankan pada database. Jenis-jenisnya yang pertama ada trigger before insert, yaitu trigger yang diaktifkan sebelum database memasukkan data pada sebuah tabel. Yang kedua ada after insert. Trigger ini berarti diaktifkan setelah melakukan insert. Lalu ada trigger before update, di mana trigger dijalankan atau diaktifasi sebelum melakukan proses update data. Ada trigger after update, berarti dia dijalankan setelah melakukan proses update. Lalu ada before delete, di mana trigger diaktifasi ini sebelum melakukan proses delete. Dan ada after delete, trigger yang dijalankan pada saat atau setelah melakukan proses penghapusan data pada sebuah tabel. Ini adalah statementnya. Kita bisa menggunakan statement ini, create trigger, lalu nama triggernya misalkan create trigger log atau trigger siswa. Lalu kita memilih akan menggunakan trigger yang mana, after atau before. Misalkan kita pilih after, lalu apakah insert, update atau delete pada tabel yang mana, misalkan tabel siswa, lalu ada for each row, lalu ada begin dan end. Sintaksnya kita atau statement yang akan kita lempar pada saat trigger berjalan kita simpan di antara begin dan end. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat demo berikut pada MySQL. Baik, kita lihat di sini saya sudah punya tabel database absen, ada tabel absensi wali, ada kelas dan ada siswa dan ada log nama. Log nama ini nanti akan saya gunakan untuk menyimpan perubahan nama. Kita lihat dulu struktur tabel ini sudah ada ID ini, nama baru, kita hapus dulu semuanya untuk memastikan bahwa data ini sebelumnya kosong. Baik, kita lihat. Jadi ceritanya saya akan menyimpan perubahan yang terjadi pada tabel siswa. Dalam hal ini adalah perubahan namanya. Saya sudah memberikan di sini nama tabelnya log nama. Nah, kita lihat tadi saya akan membuat trigger di tabel siswa. Kenapa? Karena saya perlu mencatat perubahan nama yang terjadi di tabel ini. Caranya selain kita menggunakan sintaks yang tadi, kita juga bisa menggunakan bantuan yang ada di PHP admin. Kita lihat di paling kanan ada trigger. Jadi kita klik trigger lalu add trigger. Kita beri nama, misalkan di sini adalah trigger siswa update. Karena ini digunakan untuk melakukan update di tabel siswa. Tabelnya sudah betul tabel siswa, lalu time-nya karena saya perlu mencatat data sebelum dan sesudah, saya akan menggunakan after. Karena kalau sebelum saja saya tidak akan kalau dilempar sebelum, maka saya tidak bisa mencatat data yang diisikan pada saat setelah dia melakukan perubahan data. Lalu eventnya adalah update. Nah, di definisi kita akan atur. Ini adalah bagian yang begin dan end tadi. Kalau kita isi apa? Di sini ceritanya saya akan memasukkan data ke tabel log nama. Jadi ini adalah insert into log nama. Saya akan mencatat yang pertama adalah NIS-nya. Lalu nama, tadi kita punya nama lama. Lalu juga saya akan mencatat nama baru yang sudah diubah tadi.
dan terakhir tanggalnya. Lalu values yang akan kita isikan, yang pertama adalah niche-nya kita catat dari data niche yang ada di tabel siswa. Lalu untuk nama lama berarti saya akan menggunakan old. Ini berarti data pada tabel siswa yang sebelum diubah. Berarti old nama, ya namanya adalah nama kalau tidak salah. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, berikutnya adalah yang nama baru, akan kita ambil datanya dari field nama tapi field yang sudah diubah. Makanya kita harus menggunakan di sini adalah after. Dan terakhir untuk date-nya kita akan isikan dengan data terkini atau now. Artinya query ini atau statement ini akan dijalankan pada saat tabel siswa itu melakukan proses update atau setelah dia melakukan proses update. Kita coba save, kita go, sudah jadi. Kita akan coba mengubah tabel siswa. Kita oke dulu. Misalkan saya akan mengubah data di siswa 4. Kita edit dulu. Ini saya ubah menjadi, misalkan namanya adalah ya kita gunakan Erik saja, Erik. Nah, setelah dia mengupdate tabel siswa di sini, siswa 4 menjadi Erik, dia juga akan menjalankan query insert, yaitu mencatat niche-nya, nama-namanya, dan nama baru. Begitupun ketika misalkan data ini diubah kembali, misalkan dari Erik menjadi Erik Pratama, maka dia akan kembali mencatat. Ini tadinya Erik, awalnya dari siswa 4 menjadi Erik pada tanggal sekian. Bahkan kita nanti bisa catat timestamp-nya. Lalu juga kita bisa mencatat ya hal yang lain. Di sini kita tercek lagi bahwa Erik ini akan diubah kembali menjadi Erik Pratama. Itu adalah contoh dari trigger. Jadi selain menggunakan teks yang ada di sini ya, statement yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan fitur yang sudah ada di MySQL-nya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, trigger ini dapat digunakan untuk validasi data, kemudian juga atau tadi menggunakan log data, dan trigger ini dapat meningkatkan performa SQL tentunya. Lalu juga trigger dapat menghemat waktu karena kita bisa menghindari menggunakan banyak language atau banyak query di programming language. Kita bisa menggunakan trigger dari dari event tertentu. Dan terakhir, ini mudah dalam maintenance. Maksudnya adalah ketika kita perlu melakukan perubahan script pada saat kita membuat bahasa atau pada saat kita membuat aplikasi, kita cukup mengubah di triggernya tanpa perlu, misalkan kita mau update programming language-nya, maka kita tidak perlu lagi mengubah di aplikasi, kita cukup mengubah di trigger saja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.